Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Firna Permatasari dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas penilaian harian kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang abad pertengahan, Renaissance, reformasi gereja, merkantilisme, Aufklärung, dan revolusi industri. Oke, yang pertama kita bakal bahas abad pertengahan atau abad kegelapan. Yang dimaksud dengan pertengahan adalah periode sejarah yang terjadi di antara masa klasik Eropa dan masa modern Eropa. Dan mengapa disebut dengan abad kegelapan? Karena pada masa ini tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi di Eropa. Masa ini terjadi di antara abad ke-5 hingga 15 Masehi dan terjadi di seluruh daratan Eropa. Mengapa bisa terjadi abad pertengahan atau kegelapan ini? Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya masa-masa ini. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad yang ke-5. Yang kedua, munculnya negara-negara baru seperti Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, dan Portugis. Ketiga, munculnya agama Kristen yang menggantikan agama politeisme. Yang keempat, ada dominasi gereja dalam kehidupan bermasyarakat dan politik. Apa sih hubungannya dengan gereja? Gereja pada masa ini merupakan suatu organisasi yang berkuasa di Eropa karena organisasi ini berhasil menyatukan Eropa di bawah kekuasaannya. Dominasi gereja. Gereja merupakan satu-satunya organisasi di Eropa. Awalnya, organisasi gereja ini berperan untuk memperbaiki moral bangsa Eropa. Namun, peran organisasi gereja ini malah melenceng, jadi mengatur politik dan kehidupan masyarakat. Organisasi gereja ini menjadikan kekuasaan agama yang bersifat absolut. Akibat dari dominasi gereja ini, di Eropa banyak terjadi keterbelakangan ilmu pengetahuan, banyak muncul mitos-mitos dan banyak orang-orang yang melenceng dari agama Kristen yang sesungguhnya. Orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Kristen Katolik disebut dengan heretik yang akan disiksa dan dihukum mati. Pada dominasi gereja ini banyak muncul mitos-mitos seperti penyihir. Bagi wanita yang rupawan yang banyak menarik perhatian para pria akan dicap sebagai penyihir. Akibatnya, sekitar 80.000 orang atau 80%-nya itu wanita yang dicap sebagai penyihir dihukum mati. Beberapa siksaan dan hukuman mati yang dilakukan pada abad pertengahan, yaitu ada gergaji sawing dibakar di depan umum, melubangi tubuh dengan tikus, dan Iron Maiden. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada abad pertengahan. Ada perang salib, perang 100 tahun, dan Black Death. Apa sih Black Death itu? Black Death adalah pandemi yang terjadi di Eropa pada abad ke-14. Black Death ini disebabkan oleh kutu tikus hitam. Pandemi ini telah membunuh kurang lebih 50 juta orang atau sekitar 60% populasi manusia di Eropa pada saat itu. Pada awalnya, orang-orang di Eropa menganggap bahwa Black Death ini adalah kutukan dari Tuhan. Saat itu, ada orang beriman yang meninggal karena Black Death. Nah, orang-orang Eropa yakin bahwa Black Death ini bukan kutukan Tuhan, melainkan wabah penyakit. Dampak dari abad kegelapan, masyarakat diatur oleh gereja. Gereja menjadi pusat informasi di Eropa. Munculnya hubungan feodal antara bangsawan dan gereja. Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang artinya kelahiran kembali. Maksud yang dilahirkan kembali adalah ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang bersifat ilmiah dan rasional. Pertama kali muncul di kota Florence, Italia.
Satu latar belakang munculnya Renaissance ini adalah penemuan mesin ketik yang dapat dipindah-pindah oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450. Ini digunakan untuk mengkritik aturan gereja di koran. Ini juga membuat munculnya pemikiran humanisme. Terlahirnya gerakan Renaissance. Munculnya banyak kelas menengah baru, adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif, kenyataan pahit di abad pertengahan, dan jatuhnya Konstantinopel. Pada abad ini juga banyak karya seni yang terkenal hingga sekarang. Contoh, ada Mona Lisa, karya dari Leonardo da Vinci. Karya seni pada abad ini juga lebih vulgar realis. Teleskop oleh Galileo. Judul Romeo and Juliet, karya William Shakespeare. Renaissance, munculnya paham humanisme, runtuhnya dominasi gereja Katolik, berkembangnya iptek dan aliran seni, penyimpangan paham sekularisme. Reformasi gereja. Gereja adalah suatu gerakan untuk memurnikan gereja kembali sesuai dengan ajaran di Alkitab atau Injil. Tokoh reformasi gereja. Gereja dimulai pada abad ke-16 atau lebih tepatnya tahun 1517. Latar belakang reformasi gereja. Punya gagasan humanisme pada masa Renaissance menyebabkan munculnya Kristen humanisme. Saat itu, tokoh humanis Kristen yang terkenal adalah pendapat pendeta yang tidak cakap dan amoral. Banyak terjadi penyimpangan Kristen. Itu penyimpangan oleh gereja Katolik adalah jual beli indulgensi. Memiliki arti penghapusan dosa. Ini terjadi pada abad ke-15. Ini dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang kepada gereja Katolik untuk menghapuskan dosa. Surat indulgensi. Apabila dosa kita ingin dihapuskan, maka kita harus membeli surat tersebut. Dan apabila kita sudah beli, artinya dosa kita sudah dihapuskan. Saat itu, jual beli indulgensi yang dilakukan oleh Paus Leo ke-10 ditentang oleh Martin Luther. Satu tesis Martin Luther. Saat itu, hingga hari ini, tanggal 31 Oktober diperingatkan sebagai Hari Reformasi. Dampak reformasi gereja, ajaran Kristen Protestan. Terjadinya perang 30 tahun di Jerman antara Kristen Katolik dan Protestan yang memakan korban hingga 7,5 juta jiwa. Kristen Protestan memiliki beberapa jenis di negara-negara Eropa. Alkitab mulai diterjemahkan di berbagai bahasa seperti Inggris, Swiss, dan Jerman. Merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu sistem ekonomi di suatu negara yang berusaha untuk mempunyai kekayaan dengan cara memperbanyak ekspor daripada impor. Tujuannya untuk meningkatkan cadangan emas dan logam mulia lainnya. Ekonomi ini berkembang dari abad ke-16 hingga ke-18. Menurut sistem ini, negara yang kaya adalah negara yang logam mulianya melimpah seperti emas, perak, dan lainnya. Terbelakang merkantilisme. Contohnya negara-negara merdeka di Eropa seperti Inggris, Italia, Jerman, Prancis, dan lainnya. Sistem ekonomi feodal untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. SDA untuk industri di Eropa. Kisah perjalanan Marco Polo tentang benua Asia yang sangat kaya. Menurut merkantilisme, negara yang makmur adalah negara yang mampu lebih banyak ekspor daripada impor. Itu logam mulia jadikan standar ukuran kekayaan suatu negara. Biaya ini digunakan untuk perang, memperluas perdagangan, dan penyebaran agama. Saat itu, apabila suatu negara tidak memiliki tambang emas ataupun perak, maka mereka akan mencari di benua lain. Maka dari itu, mereka membuat suatu organisasi untuk menunjang praktik merkantilisme. Organisasi merkantilisme itu ada dua, yaitu ada IEC dan VOC. IEC ini dari Inggris, VOC ini dari Belanda. Bedanya, kalau VOC ini mempunyai hak khusus, yaitu hak oktroy. Dampak merkantilisme, kolonialisme dan imperialisme. Negara-negara Eropa mendominasi wilayah di dunia. Meningkatnya persaingan ekonomi,
wilayah Asia dijadikan tempat untuk mendapatkan keuntungan, dan negara kita, negara Indonesia, dijadikan budak di bangsa sendiri. Aufklärung. Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Ini terjadi pada tahun 1695 hingga 1815. Maksud dengan pencerahan adalah berkembangnya iptek dan filsafat. Aufklärung dengan Renaissance ini berbeda. Kalau Renaissance itu lebih ke seni. Kalau Aufklärung ini lebih kepada pola pikir. Renaissance lah yang menjadi akar dari Aufklärung. Terbelakang Aufklärung, dominasi gereja Katolik dalam pemikiran manusia, kehidupan masyarakat Eropa yang terlalu sibuk mencari kekayaan, mulai dihargainya pendapat dan banyak muncul gagasan-gagasan baru di Eropa. Tokoh pendorong Aufklärung, Immanuel Kant, dengan slogan yang terkenal, yaitu Sapere Aude, yang berarti beranilah berpikir sendiri. 2. Isaac Newton, terkenal dengan penemuan dan teori yang ditemukannya, yaitu ilmu hitungan kalkulus, teori kosmologis mutakhir, teori tentang optik, teori gravitasi. Yang ketiga, Francis Bacon, yang terkenal dengan gagasannya yaitu knowledge is power. Menurut Bacon, manusia ini harus berusaha untuk memecahkan masalah dalam hidupnya, tidak terus-menerus bergantung diri terhadap Tuhan. Keempat, John Locke, dengan gagasannya seperti ini. Yang kelima, J.J. Rousseau. Pemikiran yang terkenalnya adalah negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan kepada rakyatnya. 6. Ada Francois Araud Voltaire. Menurut Francois, antara gereja dan kekuasaan harus ada pemisahan. Francois juga mencibir hukum dan agama di Perancis. Ada Montesquieu. Montesquieu adalah orang yang berpengaruh di Amerika Serikat. Ia telah membagi pemerintahan menjadi 3 kelompok, yaitu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Evolusi filsafat Aufklärung karena yang didorong dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia, maka ada beberapa paham yang berkembang pada masa ini. Paham rasionalisme, paham empirisme, paham kritisisme, paham positivisme, dan paham skeptisme. Aufklärung, paham liberalisme untuk potensi individu, merubah pola pikir manusia dalam melihat kehidupan, menginspirasi revolusi Perancis dan Amerika Serikat, munculnya penemuan baru di bidang iptek, munculnya gagasan deisme, akan bahwa peran Tuhan sudah tidak ada lagi setelah dunia diciptakan. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri adalah perubahan kegiatan ekonomi dari agraris menjadi industri. Pada masa revolusi industri ini, tenaga manusia digantikan dengan mesin. Revolusi industri ini terjadi sekitar 18 Masehi hingga 19 Masehi yang berpusat di Inggris. Revolusi industri ini membuat bahan mentah menjadi siap pakai. Latar belakang terjadinya revolusi industri, keamanan dan politik dalam negeri yang sudah sangat bagus, kaya akan sumber daya alam, berkembangnya kegiatan wira swasta, munculnya minat masyarakat pada industri manufaktur. Ada beberapa tahapan pertumbuhan kerajinan menjadi industri. Ada domestic system, manufaktur, dan factory system. Pada tahun 1767, James Hargreaves mengembangkan salah satu alat pemintal benang yang diberi nama Jenny.
Kemudian ditemukannya mesin uap yang ditemukan oleh Thomas Newcomen yang disempurnakan kembali oleh James Watt. Mesin uap ini sangat berpengaruh dalam revolusi industri 1.0 ini karena mesin uap ini banyak dijadikan inti dari mesin-mesin lainnya. Karena ditemukannya mesin ini, maka revolusi industri yang terjadi di Inggris terjadi semakin cepat. Akibatnya, kualitas ekonomi di Inggris sangat meningkat. Meningkatnya kualitas ekonomi di Inggris juga memicu meningkatnya urbanisasi di Inggris. The Royal Society of England. The Royal Society ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Dibentuk oleh Sir Christopher Wren pada tahun 1660. Dampak-dampak dari revolusi industri 1.0. Dampak positifnya. Yang pertama, permintaan produksi barang meningkat, harga barang menjadi murah, kualitas perekonomian yang meningkat, meningkatnya mutu hidup. Dampak negatif dari revolusi industri. Yang pertama, meningkatnya populasi di Inggris dari yang mulanya 1 juta jiwa hingga 2,5 juta jiwa. Meningkatnya polusi, meningkatnya urbanisasi, munculnya pekerjaan anak-anak, adanya kapitalisme, meningkatnya kriminalitas dan kejahatan, munculnya slum. Daerah slum adalah tempat yang kumuh, yang tidak beraturan, yang ada di pinggir-pinggir kota. Dari peristiwa-peristiwa yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya belajar bahwa apabila kita berada di dunia politik-politik, kita tidak boleh menyangkut pautkan dengan agama. Terus kita harus bisa menghargai pendapat dan gagasan-gagasan dari orang lain. Dunia ini terus berkembang, dunia ini terus berubah. Kita tidak boleh stuck di satu tempat, kita harus bisa keluar yang namanya dari zona nyaman. Terus kita juga dengan berubahnya dunia juga pasti kan kita harus membutuhkan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Maka kita harus sering-seringlah belajar, perbanyak baca buku. Kita tidak boleh ketinggalan dengan perubahan dunia ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.